Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi, juga selamat hari Sabat. Tuhan kiranya memberkati dalam perbaktian sepanjang Sabat ini. Renungan pagi kita hari ini 9 April 2022 dengan judul Sembahlah Allah. Mazmur 99 ayat 9 sebagai ayat tema kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang kami rasakan hingga pagi ini. Kami akan menggali akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami, dan khususnya Roh Kudus akan menuntun kami memahami pekabaran hari ini. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, renungan pagi kita hari ini 9 April 2022 dengan judul Sembahlah Allah. Dan ayat tema kita Mazmur 99 ayat 9. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Bukannya oleh mencari sesuatu gunung yang suci atau sesuatu rumah ibadah yang suci, maka manusia dibawa ke dalam persekutuan dengan surga. Agama tidak boleh dibatasi di dalam upacara secara lahir saja. Agama yang berasal daripada Allah ialah satu-satunya agama yang akan menuntun kepada Allah. Untuk dapat berbakti kepadanya dengan benar, kita harus dilahirkan dari roh ilahi. Ini akan menyucikan hati serta memperbaharui pikiran, memberikan kepada kita suatu kesanggupan yang baru untuk mengenal serta mengasihi Allah. Akan diberikannya kepada kita sebuah penurutan sukarela kepada segala tuntutannya. Inilah perbaktian yang benar. Itulah hasil kerja Roh Kudus. Oleh Roh, setiap doa yang sungguh-sungguh disusun, dan doa semacam itu berkenan kepada Allah. Di mana saja suatu jiwa mencari Allah, nyatalah di sana pekerja Roh itu, dan Allah akan menyatakan dirinya kepada jiwa itu. Para penyembah yang demikian dicari Allah. Ia menanti hendak menerima mereka dan untuk menjadikan mereka anak-anaknya. Pertemuan ibadah kita harus sakral. Acara-acara berharga tidak boleh dimasuki oleh roh yang tidak Kristiani dan tidak pengasih. Karena tidakkah kita berkumpul untuk mencari belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan? Dan Juru Selamat dengan jelas berkata, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Siapa yang bisa berdiri di hadapan Tuhan dan menyatakan bahwa karakternya dan hidupnya tidak bercela? Pertemuan kita harus dibuat sangat menarik. Mereka harus diliputi dengan suasana khidmat. Janganlah ada pidato yang panjang dan kering dan doa-doa formalitas hanya demi mengisi waktu. Semua harus siap untuk bertindak dengan cepat. Dan ketika tugas mereka selesai, rapat harus ditutup. Ini adalah persembahan kepada Tuhan yang dapat diterima para pemuja. Jadi saudara, ketika kita beribadah dalam bahasa Inggris adalah worship. Jadi kalau kita beribadah, kita worship atau menyembah. Menyembah Allah itu harus disertai dengan roh dan juga kebenaran. Disertai dengan roh, artinya Roh Kudus mengendalikan hati para penyembah, suasana di mana kita melaksanakan ibadah, dan semua peralatan, semua liturgi, susunan acara dan sebagainya harus dituntun oleh Roh Kudus, sehingga ibadah itu betul-betul menjadi penyembahan kepada Allah. Percuma kita datang beribadah sedangkan semua yang dilakukan itu tidak berkenan kepada Tuhan, hanya formalitas, doa formalitas, menyanyi formalitas, maka tidak akan berkenan kepada Tuhan. Jadi menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran artinya bahwa semua unsur dalam penyembahan itu harus berkenan kepada Tuhan, harus disertai dengan kesungguh-sungguhan. Nah, kita secara praktek atau secara praktis
kita perlu mempersiapkan satu ibadah itu dengan baik. Bagaimana caranya? Ya, dengan latihan. Nama-nama yang melayani sudah tersedia, disiapkan, tidak boleh tergesa-gesa atau tiba-tiba pada saat itu langsung ditunjuk. Kalau ditunjuk, kalau dia sudah siap, selalu dia siap di hati, dia belajar firman Tuhan, berarti dia sudah siap tadi. Lalu kemudian dia ditunjuk, dia telah siap. Tapi masalahnya adalah ketika ditunjuk tiba-tiba, dia belum siap, maka dia akan menyediakan sebuah firman Tuhan yang dia akan sediakan itu tidak disediakan dengan baik. Maka bisa saja pandangannya yang akan lebih banyak daripada apa yang Tuhan rindu sampaikan kepada umatnya. Jadi sekali lagi, kalau kita buat ibadah kepada para pendeta, tua-tua jemaat, majelis jemaat, syamas, ini harus perlu mempersiapkan dengan baik. Bukan untuk menghasilkan persembahan banyak di gereja, bukan untuk menghasilkan persepuluhan banyak di gereja, tetapi untuk menyediakan umat bersiap untuk bertemu dengan Tuhan. Apakah pada waktu ibadah atau pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Hari ini, hari Sabat, selamat beribadah. Biarlah penyembahan kita pada sepanjang Sabat ini benar-benar di hadapan Tuhan. Tuhan berkati pekabaran hari ini dan mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih pekabaran firman-Mu yang begitu indah hari ini. Menolong kami supaya kami dapat melakukan penyembahan yang benar kepada Tuhan sesuai dengan roh dan kebenaran. Biarlah pekabaran hari ini termeterai di hati kami. Kami dapat menjadi umat-Mu yang memuji Engkau dengan roh dan kebenaran. Berkati kami sepanjang Sabat ini Tuhan. Limpahkan berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bagi saudara-saudara yang belum pernah merayakan Sabat, biarlah hari ini terpanggil, boleh mencari gereja yang melihara hari Sabat, dan boleh pergi beribadah. Dan di dalamnya ada berkat Tuhan yang besar. Dan letakkan tangan-Mu di atas kepala kami masing-masing. Janji berkat-Mu meliputi hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Selamat hari Sabat, selamat berbakti, beribadah, selamat melayani. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.